Papua bergejolak karena kecurangan pemilu yang benar-benar luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan aksi-aksi unjuk rasa dari saudara dan saudari kita di bumi Cendrawasih, di mana mereka protes keras dengan kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Sungguh ini sangat miris dan sangat menyakitkan bagi kita yang rakyat jelata, ketika kita harus menyaksikan pesta demokrasi yang benar-benar brutal, yang benar-benar penuh dengan kecurangan, yang benar-benar tidak memberikan makna tentang keadilan, tentang kejujuran, dan tentang transparansi dalam kehidupan berdemokrasi ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang khusus datang dari bumi Cendrawasih, aksi protes, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak kecaman-kecaman keras dari putra-putri Papua yang protes dengan kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Di Papua, jangan kamu terlalu rakus. Jangan terlalu rakus. Kalian mau ambil semua. Kalau kalian ambil semua, bagaimana siapa yang mengawal aspirasi orang Papua ini ke Jakarta? Kalau Anda menang dengan murni, kami hormat. Tapi kalau Anda menang dengan merampok suara orang Papua, kami tidak terima. Masa bisa ada suara di Sabah 2000, ada di Sulawesi Selatan 2000, dengan angka yang sama, hanya koma-koma, itu suara bagaimana tuh? Jangan kamu sudah rampok kekayaan alam di sini, kamu mau rampok suara orang Papua lagi. Untuk itu, kami akan datang kembali lagi besok dengan kekuatan yang lebih full. Kami menuntut hak kami, menuntut hak keseluruhan orang Papua. Pulang saja ke Papua, kamu jadi pegawai di negerimu sendiri. Kami minta kepada KPU yang terhormat, kami minta kepada Bawaslu yang terhormat, kami minta apa yang kami punya dikembalikan. Kami tidak tuntut apa-apa, kami cuma tuntut hak kami. Kami minta orang Papua duduk di sana untuk menyelamatkan kami, untuk menyelamatkan generasi, untuk menyelamatkan hutan, untuk menjaga gunung, karena kami sudah habis, hutan kami sudah dirampas, Betul. gunung kami sudah digusur. Kami minta kepada KPU profesional, kalau mau bikin pleno profesional, apa yang kami punya dikembalikan. Kami sudah lihat semua keluar di mana-mana bahwa Bapak PS itu. Besok saya akan hadirkan yang lebih lagi. Saya akan tutup semua pelabuhan. Jangan ada pleno lanjutan. Kamu pleno kita tidak akan sahkan. Kamu tidak akan sahkan barang itu. Saya sudah bilang toh, Abu Nawas lahir di sini baru besar di Jawa. Jangan sampai kamu tahan sega kita akan hancurkan KPU Spanggal tuh. Kami tidak pulang. Bapak polisi kami tidak pulang dan Bapak juga jangan pulang. Berdiri di tempat. Suruh orang itu jam 7 sore sini. Jam 7 ingat lihat jam. Jam 7 belum turun lompat. Bapak polisi permisi. Jam 7 tempat kami permisi. Kami tidak boleh peleh. Supaya jangan ada anarkis. Supaya jangan ada anarkis. Jangan ada kekacauan yang lebih. Jam 7 tempat Bapak dong saya bilang permisi. Kami jalan. Kami hanya mau naik dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami. Kami minta dorang untuk batalkan pleno Spanggal Dusta itu. Buka kembali kotak suara dari Semua partai yang ada di Yaukimo, masyarakat yang ada di Yaukimo, kami melakukan melayangkan mosi tidak percaya terhadap
kinerja KPU Kabupaten Yaukimo. Hari ini, hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 3 Maret 2024, praktek paling terburuk seluruh demokrasi di tanah Papua Pegunungan. Karena itu, sikap ini kami minta KPU Provinsi segera ambil alih, untuk DKI Kota segera ambil alih PSU. Termasuk beberapa distrik lainnya yang bermasalah. Tapi yang kalau sudah bawa ke sini yang berubah di dalam gedung kecil ini, segera kembalikan sesuai dengan fakta di lapangan. Karena semua yang maju putra putri Yaukimo. Karena itu 5 orang komisioner punya kebodohan. Jangan ada orang jatuh korban di Yaukimo. Tidak boleh. Tidak selamanya KPU akan dikawal oleh aparat. Ingat, pemilu selesai, kalian akan jalan sendiri, kalian akan ke keluarga. Tidak semua emosi masyarakat kita bisa kendalikan. Kami tidak mau semua hal itu terjadi. Karena itu profesional kerja. Segera kembalikan sesuai fakta di lapangan. 51 distrik masing-masing. Distrik yang bermasalah PSU, kalau tidak bisa laksanakan, kami minta Kakumdu, Kapolres, kita semua punya sikap. KPU Provinsi ambil alih rekapitulasi pleno Kabupaten Yaukimo. Itu sikap kami. Jangan coba-coba. Ada beberapa anggota atau ketua PPD yang bermain dengan baku telepon dengan anggota KPU. Berhenti. Mendam sendiri. Kami akan tempuh berbagai jalur. Semua pihak kami minta dukungan sampai dengan harus DKPP. Cukup. 5 orang, jangan tipu orang Yaukimo. Kemarin semua orang saksikan. Ones Pahabul, tokoh besar orang Yaukimo saja. KPU pakai tunjuk suruh pengaduan di kantor Bawaslu. Itu tidak etis. Tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Kami minta semua pihak aparat bertegas. Jangan mentang-mentang karena penguasa. Tidak boleh. Penguasa berhenti intervensi KPU Kabupaten Yaukimo dengan PPD-PPD lain. Itu sikap kami. Terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sungguh miris ketika kita melihat aksi-aksi demonstrasi seperti yang terjadi di bumi Cendrawasih ini. Ini terjadi hanya karena ketidakjujuran, hanya karena adanya pemilu curang, hanya karena rakyat tidak puas, sehingga mereka harus berhadapan dengan KPU. KPU selaku pihak penyelenggara, semestinya nilai kejujuran, nilai transparansi, nilai keadilan itu harus dikedepankan. Ketika sudah terjadi seperti ini, jangan salahkan rakyat bila pada akhirnya rakyat itu harus marah. Mereka mengamuk seperti ini karena ulah dari kita pihak penyelenggara yang tidak transparansi. Sungguh ini sangat disayangkan dan ini akan menjadi catatan sejarah bahwa pemilu yang paling bobrok terjadi di tahun 2024 ini. Bagaimana tidak? Banyak sekali aksi-aksi kecaman, aksi-aksi protes, baik itu di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di ruang sidang pleno sekalipun. Ini sangat memalukan. Nilai demokrasi yang seperti apa kira-kira yang bisa kita ajarkan kepada generasi penerus bangsa ini tentang makna dari sebuah pesta pemilu ini? Apa kira-kira yang bisa dipetik dari kaum milenial
dari Gen Z, dari generasi penerus bangsa yang sedang mencari jati diri mereka. Jikalau pemilu kita sudah kita berikan contoh yang buruk seperti ini. Saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa siapapun pasti akan marah bila sebuah pesta demokrasi dilakukan dengan penuh kecurangan dan penuh kemunafikan. Ini baru satu daerah dari Provinsi Papua. Kita melihat bagaimana suara-suara dari putra-putri cendrawasih yang tidak terima dengan kelakuan-kelakuan busuk dari pihak penyelenggara ini. Seandainya mereka berbuat jujur, berbuat adil, bersikap transparansi dengan masyarakat, saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Suasana pesta demokrasi yang semestinya harus dijalankan dengan damai, dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa cinta. Tetapi kenapa di Pilpres, di pemilu 2024 ini, kita menemukan banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang tercipta? Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Siapapun yang di suatu hari nanti dipercayakan menjadi pihak penyelenggara, hendaklah mengedepankan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai transparansi. Karena itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Mari kita lanjutkan lagi. Ini ajak kita. Saya tidak mohon maaf. Mana Budiono? Diperintahkan oleh orang Elvinus bagaimana sih? Ini ada masalah tindak pidana. Ini masalah yang luar biasa. Masa kalian mengamankan orang yang tidak benar? Bahaya. Kalian menghambankan orang yang tidak benar. Tidak boleh. Oke, sekarang saya minta Budiono, Pak polisi, ambil alih malam ini, ambil alih stabilitas. Saya kasih tahu ke orang ya, saya kasih tahu, saya bagian dari kalian. Ya, saya tidak pernah datang tunjuk muka di sini setiap hari. Malam ini saya punya lengkap, tanya kan saya bawa, saya punya saksi C1 apa semua lengkap. Saya urutan ke-5 di dalam wartawan tahu semua. Malam ini setelah DA1 dibagikan, saya pada posisi nomor 7 dinaikkan Nasdem. Ini kejahatan. Ya, ini kejahatan. Di balik ini dugaan kuat adalah Budiono. Fondasi yang baik di Papua Tengah. Kader yang baik di daerah ini. Ada
Papua. Omong kosong itu. Yang tahu yang bicara bisa dari kulit sampai ponat di dalam tuh orang asli Papua. Ini maksudnya kalau kami datang kasih bangun bapak orang supaya berpikir. Bukan masalah kami maju terus kalau kami tidak. Kalau kami sudah demo ini baru atau setengah kecil dan kami bawa. Orang Papua semua dukung kami di tanah ini Anima ini. Cuma kami tidak bisa. Otonomi Papua itu dijabat untuk melindungi orang Papua untuk mencari tuan di negerinya sendiri. Kita melakukan sampai berapa begitu. Kita melakukan otonomi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan kericuhan-kericuhan, terkait dengan kegaduhan-kegaduhan dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini dari provinsi ataupun dari tanah Cendrawasih. Saya sangat yakin dan percaya bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, pasti merasakan hal yang sama. Karena banyak sekali aksi-aksi protes yang kita temukan di dalam media sosial yang tidak terima dengan keputusan-keputusan dalam sidang pleno maupun dari tingkat desa, camat, kabupaten, provinsi, bahkan ada yang saling hujat, kursi pun melayang dan lain sebagainya. Ini baru dari Papua. Dan saya sangat yakin bahwa di berbagai daerah di Indonesia ini pasti mengalami hal yang sama. Padahal kita sebagai rakyat, yang kita minta hanyalah kejujuran. Yang kita minta hanyalah keadilan. Yang kita minta hanyalah transparansi. Percuma jika pesta demokrasi yang 5 tahun kita lakukan sekali ini dilakukan dengan penuh kecurangan, dengan penuh kemunafikan. Poin apa kira-kira yang bisa kita dapat? Apa iya kita mau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang menang atas hasil dari kecurangan itu? Saudara dan saudari kita dari Papua yang melakukan aksi protes itu pasti semuanya punya alasan. Mereka tidak terima dengan kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Tadi kita dengarkan bersama-sama bahwa yang mereka minta adalah kejujuran, keadilan, transparansi. Itu saja, tidak lebih kok. Kalau pihak penyelenggara tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada rakyat, lantas apa yang bisa diharapkan dari rakyat? Padahal ini adalah pestanya rakyat, bukan pestanya para penguasa. Ingat, seringkali saya katakan bahwa maju atau tidaknya bangsa ini, sejahtera atau tidaknya bangsa ini tergantung dari rakyat yang memilih pemimpin itu. Tetapi ketika rakyat sudah memilih pemimpinnya, lantas ada peristiwa kong kaling kong, ada peristiwa kecurangan, ada peristiwa kemunafikan dan lain sebagainya seperti ini. Rakyat mana sih yang tidak marah? Mereka pastinya sudah memberikan mandat mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka, orang-orang yang tepat. Cobalah dengarkan suara rakyat ini. Dan ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Kiranya ke depan kita benar-benar lebih peduli dengan politik. Biar ke depan kita jangan mau dibodoh-bodohin dengan gimmick-gimmick politik.
Terus terang, ketika saya melihat pesta demokrasi dengan suasana seperti ini, hasilnya seperti ini, saya merasa sedih, merasa kecewa. Ya, semoga saja Indonesia ini akan baik-baik saja. Dan semoga saja pesta demokrasi di tahun 2024 ini tidak akan ada lagi pertumpahan darah. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.